be happy, be smart, and be thankful. Bila SD Capaskal. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Miss percaya semuanya dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, pagi ini kita mau beribadah bersama kembali. Nah, hari ini kita beribadah bersama dengan 3 guru. Ada Miss Novi sebagai pemimpin pujian, ada pemain tamborin kita saat ini yaitu Santi. Dan ada juga, lihat yang paling belakang siapa kira-kira? Nah, kita mau puji Tuhan bersama-sama, semuanya bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau pujikan Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita pujikan dari awal. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi, kita mau memuji Tuhan lagi. Kita pujikan King Kong badannya besar, disambung dengan kambing empek-empek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Di embek-embek, kucing meong-meong, kata teot-teot, blue-blue-blue. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya, Gloria, haleluya. Hai anak-anak, bagaimana? Sudah semangat belum kebaktiannya? Nah, kalau sudah semangat, kita mau mengawali kebaktian ini dengan berdoa. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan berkati kami dalam keadaan sehat, boleh menerima berkat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama kebaktian. Walaupun tempat kami berbeda satu sama lain, tapi kami dipersatukan oleh iman yang sama, oleh Tuhan yang baik hati, yang mau mendengarkan kami. Tuhan, di pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu memberikan waktu ini untuk Tuhan, untuk memuji nama Tuhan,
dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai kami Tuhan, agar kami mampu mendapatkan berkat yang baik yang datang dari Tuhan. Kami boleh belajar dari teladan Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menuntun kami dari awal kebaktian ini hingga akhirnya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Selamat pagi anak-anak. Mari kita siapkan hati dan diri kita. Kita mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Tapi sebelum itu Miss ajak kita untuk kita mau berdoa bersama. Semuanya sikap berdoa yang baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar sedikit lagi daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengarkan nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke children, sekarang semuanya Miss Santi ajak untuk siapkan Alkitab. Kita mau baca Alkitab dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Yuk sama-sama kita buka Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Miss akan baca untuk kita semua ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan kita hari ini. Oke anak-anak, tadi kita sudah membaca Alkitab di dalam kitab Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Di sana kita membaca dan mengetahui bahwa ada perumpamaan yang disampaikan Yesus ya, tentang kisah seorang yang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko, ternyata dia dirampok oleh para penyamun. Bukan hanya dirampok, dia dipukul sampai tak berdaya. Kemudian kita lihat ada 3 orang di dalam cerita tersebut. Yang pertama adalah seorang imam yang kebetulan melewati jalan tersebut. Tapi dari seberang jalan, imam ini melihat pemuda yang dirampok tadi itu, tapi dia tidak menolong. Kemudian setelah imam itu pergi, datang lagi seorang Lewi yang melewati tempat itu. Apa yang dilakukan orang Lewi ini? Apakah dia menolong pemuda yang tadi dirampok atau tidak? Ternyata di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, di situ kita tahu bahwa orang Lewi pun tidak menolong pemuda yang dirampok tadi. Kemudian setelah orang Lewi meninggalkan pemuda tersebut, datanglah seorang Samaria yang juga melewati tempat tersebut. Ketika orang Samaria ini melihat kondisi pemuda tadi yang telah dirampok, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena belas kasihan dari seorang Samaria ini, dia mau menolong pemuda yang dirampok tadi. Oke anak-anak, kita lihat sikap dari orang Samaria ini yang menunjukkan bagaimana murah hati kepada seorang pemuda yang tadi dirampok oleh para penyamun. Nah, kita belajar dari sikap orang Samaria yang berbelas kasih, mau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ya, ketika kita baca, kita tahu ceritanya bahwa orang Samaria ini akhirnya mau mengobati luka-luka yang ada di tubuh pemuda yang dirampok tadi. Bahkan bukan cuma itu, dia sendiri mengangkat badan pemuda tersebut, taruh di atas keledai tunggangannya itu, kemudian ia bawa ke sebuah penginapan. Di sana dia rawat pemuda itu, dan keesokan harinya dia memberikan 2 dinar kepada orang yang bekerja di penginapan itu. Dia menitipkan pemuda tersebut, dan juga dia berkata bahwa belanjakan
Kalau kurang, nanti dia akan menambahkan ketika dia kembali. Kita belajar hari ini bagaimana sikap kemurahan hati yang ditunjukkan oleh orang Samaria yang menolong orang lain, walaupun sebenarnya orang Samaria tersebut tidak mengenali pemuda tadi, tapi karena belas kasihan dalam hatinya, dia tergerak oleh belas kasihan, dia mau menolong pemuda yang dirampok oleh para penyamun tersebut. Anak-anak, Miss mau tanya kepada anak-anak, apakah kita mau seperti seorang imam yang tadi hanya melihat kesusahan atau penderitaan orang lain, atau kita mau menjadi seperti orang Lewi yang hanya lihat tapi tidak juga menolong, atau kita mau memilih untuk mau hidup seperti seorang Samaria yang tergerak hati, berbelas kasihan ketika melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kita mau menolong orang tersebut. Miss percaya dari bacaan firman Tuhan hari ini, anak-anak mau mengambil sebuah keputusan bahwa kita belajar untuk mau menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memiliki kemurahan hati untuk menolong orang lain yang ada di sekitar kita. Anak-anak belajar dari firman Tuhan, walaupun anak-anak masih terlalu kecil, tapi kita berdoa minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita belajar melewati proses supaya kita bisa memiliki kemurahan hati seperti orang Samaria. Mari lipat tangan, tutup mata, kita mau mengaminkan renungan kita dengan berdoa bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama di hari ini tentang orang Samaria yang murah hati. Ajar kami Tuhan, walaupun kami masih sangat kecil, tetapi kami mau belajar supaya kami juga bisa memiliki kemurahan hati seperti orang Samaria yang peduli terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana anak-anak dengan kebaktian kita hari ini? Mari kita ingat lagi, hari ini kita sudah belajar tentang kerendahan hati seorang Samaria. Kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Ingatlah semua pesan yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini, dan jangan lupa lakukan, karena kita anak-anak terang, anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Mari kita akhiri kebaktian hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kebaktian kami boleh diakhiri saat ini oleh karena pertolongan Roh Kudus, dan kami boleh belajar tentang kemurahan hati dari firman Tuhan, dan kami meminta pertolongan Tuhan agar kami mampu melakukan firman Tuhan, menjadi murah hati bagi semua orang di sekitar kami. Dan kami juga mau menyerahkan kegiatan kami selanjutnya, belajar kami hari ini. Tuhan pimpin kami, berkati kami, sehingga kami boleh mendapatkan pengetahuan yang baru dan mampu melakukan firman Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, ibadat kebaktian kita sudah selesai. Sekarang mari kita kembali ke kelas masing-masing untuk belajar di kelas masing-masing. Selamat belajar.